perkenalkan nama saya Emiliana. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia. Kali ini aku akan memberikan edukasi tentang penyakit. Salah satunya ada penyakit hipertiroid kongenital dan Down syndrome. Baik, topik yang ingin saya bahas ada di sini. Sebelum membahas penyakit ini lebih dalam, kita harus tahu dulu tentang definisi dari penyakit tersebut. Yang pertama, hipertiroid kongenital adalah kelainan endokrin kongenital terbanyak pada anak-anak dan penyebabnya sering retardasi mental yang dapat dicegah. Kelainan ini juga dapat disebabkan kurang atau tidak adanya hormon tiroid sejak dalam kandungan dan apabila tidak diobati sejak dini dapat menyebabkan retardasi mental berat. Yang kedua, ada Down syndrome. Down syndrome itu definisinya adalah kondisi yang menyebabkan anak dilahirkan atau kromosom berlebihan dari 21 kromosom. Gangguan ini juga disebut dengan trisomi 21 yang dapat menyebabkan seorang anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik dan mental. Bahkan bisa terjadi kecacatan. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang etiologi dari penyakit tersebut. Yang pertama, tipe menetap. Tipe menetap adalah kelainan pembentukan seperti migrasi dan pembentukan kelenjar tiroid atau disgenesis tiroid. Selanjutnya ada juga kelainan tahap reaksi enzimatik yang melibatkan produksi atau pelepasannya dishormon genesis tiroid. Selanjutnya, kelainan pembentukan fungsi hipotalamus dan hipofisis atau hipotiroidisme sentral. Lalu, tipe sementara atau transien adalah disebabkan beberapa bahan, misalnya antibodi tiroid dan obat-obatan yang melalui aliran darah ibu menembus plasenta masuk ke dalam darah bayi yang sedang berkembang. Selanjutnya saya akan membahas tentang etiologi dari Down syndrome. Down syndrome terbagi menjadi 4. Yang pertama, dari faktor genetik. Yang kedua, dari usia ibu hamil. Yang tiga, yaitu adalah radiasi. Yang keempat, ada autoimun. Down syndrome terdapat 3 tipe kelainan kromosom seperti penyebab Down syndrome. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagian A, tipe trisomi 21 reguler atau bisa disebut non-disjunction 95%. Penderita Down syndrome 3A salinan kromosom 21 di mana yang normal hanya 2 salinan sehingga menghasilkan 47 pasang kromosom. Yang B, tipe translokasi 3-4%. Terjadi ketika sebagian atau seluruh kromosom ekstrasi 21 menempel pada translokasi pada kromosom lain 13, 14, 15, 22. C, tipe mosaik 1-2%. Penderita Down syndrome tidak terjadi pemisahan pada tahap divisi sel sehingga beberapa sel mempunyai pasangan kromosom yang normal yaitu 46 pasang kromosom dan beberapa lagi mempunyai 47 kromosom. 3.
Topik ketiga saya akan membahas tentang cara mendiagnosisnya bagaimana. Cara mendiagnosis hipertiroid kongenital yang pertama dengan anamnesis. Anamnesis pada bayi baru lahir sampai usia 8 minggu, keluhan tidak spesifik. Namun beberapa kasus pasien datang dengan keluhan pucat. Poin pertama itu kita perlu tanyakan riwayat gangguan tiroid dalam keluarga, penyakit saat ibu hamil, konsumsi obat anti tiroid, dan terapi sinar. Poin kedua, menanyakan gejala yang mengarah hipertiroid kongenital seperti ikterus, letargi, konstipasi, nafsu makan menurun, dan kulit raba dingin. Poin ketiga, menanyakan apakah ada riwayat keluarga dari hipertiroid. Poin ketiga, menanyakan apakah ada riwayat keluarga dengan hipertiroid, terutama kedua orang tua. Poin keempat, menanyakan pengobatan yang mungkin didapat ibu selama hamil, terutama obat yang bekerja mempengaruhi sintesis dan kerja hormon tiroid atau kelainan lainnya. Cara mendiagnosis yang kedua adalah dengan pemeriksaan fisik. Tanda dan gejala dapat muncul pada hipertiroid kongenital, di antaranya: poin pertama, ada penurunan aktivitas atau letargi. 2. Kuningan atau ikterus. 3. Makroglosia atau lidah besar. 4. Hernia umbilicalius atau usus yang menonjol keluar dari pusar. 5. Konstipasi. 6. Kulit kering. 7. Skin molting atau bercak pada kulit. 8. Mudah tersedak. 9. Suara serak. 10. Hipotoni atau tonus otot akan menurun. 11. Ubun-ubun melebar. 12. Perut buncit. 13. Mudah kedinginan atau intoleransi terhadap dingin. 14. Myxedema atau wajah sembab. 15. Undem stroke. Cara mendiagnosis ketiga adalah dengan lab dari hasil lab atau lab. Laboratorium atau dari lab itu penyakit hipertiroid kongenital dideteksi dengan tes screening yang dilakukan dengan pemeriksaan darah pada bayi baru lahir atau berumur 3 hari atau minimal 36 jam atau juga 24 jam setelah kelahiran. Tes screening dilakukan melalui pemeriksaan darah bayi. Kemudian darah diambil melalui tusukan kecil pada salah satu tumit bayi. Lalu diteteskan berapa kali pada satu tes, yaitu pada suatu kertas saring atau kertas cherry atau kertas Guthrie, dan setelah mengering dikirim ke laboratorium. Ada juga pemeriksaan menggunakan pada suatu kertas saring atau kertas cherry atau kertas Guthrie, dan setelah mengering dikirim ke laboratorium. Ada juga pemeriksaan menggunakan 3 cara, yaitu pertama, pemeriksaan primer TSH. Yang kedua, pemeriksaan T4 ditambah dengan pemeriksaan TSH dari sampel darah yang sama bila hasil T4 rendah. 3. Pemeriksaan TSH dan T4 sekaligus pada satu sampel darah. Nilai cut off adalah 25 U/ml. Bila nilai TSH kurang dari 25 dan lebih dari 50 mU/ml,
dianggap abnormal dan perlu pemeriksaan klinis. Dan pemeriksaan TSH dan T4 plasma berkadar TSH tinggi yaitu lebih dari 40 mU per ml dan T4 rendah. Bayi dengan kadar TSH di antara 25 sampai 50 mmu per mi dilakukan pemeriksaan ulang 2 sampai 3 minggu kemudian. Yang keempat, cara mendiagnosis retardasi mental. Yang pertama dengan anamnesa. Anamnesa terbagi menjadi dua. Yang pertama riwayat kehamilan ibu, yang kedua riwayat kelahiran. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Dengan Huller syndrome bisa dilihat dari ukuran pelebaran kepala, lalu dari alis, mata, bagian hidung, pipi, dan mulut bayi. Selanjutnya bentuk kepala bayi. Bisa dilihat di sini dari mikro, normal, dan ada kelainan juga mengecil. Selanjutnya pemeriksaan fungsi intelektual. Dapat dilihat di sini derajat retardasi mental. 3. Yang keempat, pemeriksaan fungsi intelektual. Bisa dilihat derajat retardasi mental dan kisaran IQ. Jika ringan, kisaran IQ akan menghasilkan angka 50 sampai 69. Berat sedang kisaran IQ 35 sampai 49. Berat akan kisaran IQ-nya berangka 20 sampai 34. Sangat besar, kurang dari 20 kisaran IQ-nya. Yang kelima, patofisiologi hipertiroid kongenital. Patofisiologi hipertiroid kongenital terbagi menjadi dua. Yang pertama, defek pembentukan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berkembang dari kavitas bucopharyngeal sejak usia gestasi 4-10 minggu. Tiroid berkembang dari cabang keempat brachial pouch dan menjadi organ berlobus di leher. Yang kedua, defisiensi iodium. Gangguan metabolisme tiroid dapat membawa dan menyebabkan hipertiroid kongenital pada anak-anak dan kelenjar tiroid yang secara anatomis normal. 3. Yang keenam, ada tata laksana. Tata laksana hipertiroid kongenital bisa dengan terapi obat jika didiagnosa telah ditegakkan. Yang pertama, bisa menggunakan obat levotiron. Yang kedua, dosis obat tiroksin. Bisa dilihat di tabel ini. Baik, bisa dilihat di sini sesuai umur dan dosisnya. Baik, di sini bisa kita lihat tabel pemantauannya. 3. Yang ketujuh ada status gizi. Status gizi menurut Kemenkes RI dan WHO adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh untuk metabolisme.
Kita bisa dilihat di sini ada tabelnya dari usia 1 sampai 5 tahun dan juga ada berapa standar dari berat badan, panjang bayi, dan lingkar kepala dari setiap masing-masing usia. 3. Yang ke-8 ada prognosis. Prognosis dari hipertiroid kongenital adalah penderita hipotiroidism kongenital yang mendapat pengobatan adekuat dapat tumbuh secara normal bila pengobatan dilakukan pada usia 4-6 minggu. Diharapkan IQ tidak berbeda dengan populasi kontrol, meskipun secara umum tidak didapatkan kelainan mental. Akan tetapi, ada beberapa segi yang kurang pada anak ini. Pada kasus berat dan yang tidak mendapatkan terapi, mengalami kelainan perkembangan intelektual dan neurologisnya. Pada aplasia yang 3. Pada aplasia dan residu jaringan tiroid, tidak ada perbedaan yang bermakna IQ-nya. Pada sebagian kecil kasus dengan IQ dalam batas normal, 1. Gangguan kondisi motorik kasar dan halus, antaksia, tenus otot, meninggi atau menurun, short attention span, gangguan bicara, tulis sensori neural, ditemukan pada kira-kira 20% kasus hipotiroidism kongenital sebelum dimulai program screening. Sekian presentasi dari saya. Kiranya edukasi yang saya berikan bisa memberikan informasi dan penambahan wawasan tentang manfaat dari penyakit hipertiroid kongenital dan Down syndrome. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih.